Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama beberapa waktu lalu sempat ada berita yang cukup viral di media sosial bahwasanya ada seorang pelajar usia 13 tahun yang bernama Bunga tinggal di Desa Hujan Mas. Bunga ini, pemirsa sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya di saat kelas 4 SD meninggal oleh ibunya. Setelah itu, di saat mau masuk SMP, Bunga diasuh oleh bibi dari sebelah orang tua Bunga, yaitu berada di Desa Surau. Tahun pertama Bunga hidup dengan gembira. Mengapa? Dikarenakan impian Bunga untuk sekolah itu terwujud. Jadi di saat itu oleh sang bibi dan sang paman, Bunga disekolahkan memasuki SMP. Tahun kedua, pemirsa sekalian, Bunga di saat kelas 2 SMP, yang tadinya Bunga sangat senang. Walaupun tanpa orang tua, tanpa orang ibu, Bunga ikut bibi dan bisa bersekolah sampai kelas 2 SMP. Namun apa hendak dikata pemirsa sekalian, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Di saat itu rumah dalam keadaan sepi. Bunga berada di kamar mandi. Sang paman datang, memeluk Bunga, menciumin Bunga, dan memaksa Bunga untuk diajak bersetubuh. Namun Bunga kecil, berontak, dan sempat menjerit, tapi tak ada satupun orang yang bisa menolong Bunga di saat itu. Akhirnya pemirsa sekalian, dengan rintihan dan tangisan, Bunga sempat kehilangan kesucian dan keperawanannya oleh paman sendiri di kamar mandi di kala itu. Bunga menceritakan kejadian saat itu mendekati 1 minggu lagi umat Islam merayakan bulan suci Ramadan, melaksanakan bulan puasa, bulan suci Ramadan maksud kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, tidak cukup sampai di situ saja. Akhirnya sang paman ingin menikmati yang kesekian kalinya, memaksa Bunga untuk menikmati harumnya bunga segar yang sudah mulai layu. Pemirsa sekalian, seminggu kemudian Bunga dipaksa lagi oleh sang paman untuk bersetubuh. Kali kedua ini Bunga disetubuhi oleh sang paman di kamar anaknya kala sepi. Dan pemirsa ketahui sekalian, tidak hanya cukup di situ saja. Berulang-ulang kali paman menggauli anak yang seharusnya dilindungi, anak yang seharusnya dijaga. Tapi apa daya, pemirsa sekalian, ada kalanya sambil nonton TV di ruangan tamu, ada kalanya Bunga disetubuhi di dapur, dan berulang-ulang kali sampai Bunga lupa. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali sang paman menikmati tubuh moleknya Bunga. Namun pada akhirnya saat itu Bunga dilihat oleh sang bibi sedang dipeluk dan cium-cium oleh sang paman. Dengan marahnya sang bibi, dan Bunga diusir dengan kalimat, "Kamu kesini hanya untuk merusak rumah tangga saya." Dengan rasa pilu hati sang Bunga akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Hujan Mas. Namun keluarga curiga, yaitu ada seorang uak yang bernama Ani memanggil Bunga dan menanyai Bunga. Akhirnya diketahui bahwa Bunga
telah hamil 7 bulan. Pemirsa deteksi TV sekalian, disabak petir semua keluarga kaget, marah, dan apa hendak dikata hal ini sudah terjadi. Akhirnya sang wak menghubungi bibi dan keluarga-keluarga lain. Beberapa hari kemudian, ayah Bunga, orang tua Bunga, Iskandar, mengetahui masalah ini dan pada akhirnya melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Tepatnya tanggal 17 November 2024, orang tua Bunga Iskandar melaporkan ataupun mengadukan kasus ini ke Polres Oku. Namun bergulir dengan waktu lebih 1 bulan, proses ini boleh dikatakan belum kelihatan tanda-tandanya. Tapi setelah itu ada semacam ingin perdamaian. Akhirnya di saat keluarga ingin melaksanakan perdamaian, pihak Polres Oku menangkap sang paman. Kini sang paman berada di Polres Oku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pemirsa sekalian, waktu mulai bertambah. Saat ini Bunga memasuki usia kehamilan 9 bulan. Kita berharap kelahiran bayi Bunga ini akan berjalan dengan baik. Tentu di kehamilan muda ini yang memang banyak dikhawatirkan oleh pihak medis, tapi kita tetap berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya Bunga nanti bisa melahirkan dengan baik, Bunga sehat dan bayinya sehat. Walaupun pada saatnya nanti Bunga akan menanggung beban deritanya. Pemirsa sekalian, kita ikuti jalannya wawancara eksklusif kami. Mengapa? Dikarenakan kami sengaja diminta oleh pihak keluarga untuk meluruskan berita-berita yang tersebar, yang katanya dipaksa, yang katanya hanya 3 kali, yang katanya, dan katanya. Tapi inilah fakta yang sungguhnya. Bersama kami, Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV, ikuti wawancara eksklusif kami bersama Bunga yang layu sebelum berkembang. Kita berharap Bunga bisa kuat menghadapi kenyataan ini. Ikuti wawancara kami bersama Bunga selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak kita yang cantik, Bunga, yang berumur 13 tahun ya. Berumur 13 tahun, Bunga ini yatim. Jadi di saat kelas 4 SD, Bunga ini meninggal oleh ibunya. Bunga ini 2 saudara ya, ada Ayu dan Bunga. Jadi di saat itulah Bunga diasuh oleh bibi. Sehubungan orang tua Bunga, boleh dikatakan keadaan ekonomi. Akhirnya Bunga diasuh oleh bibi dari ayah. Oleh bibi dari ayah, mulai dari kelas 4 SD ya? Sampai masuk itu. Pas masuk SMP. Oh, pas masuk SMP. Jadi waktu kelas 4 SD, Bunga ditinggal, ibu meninggal, tetap sama ayah ya. Di saat SMP baru diasuh oleh bibi dan ingin disekolahkan oleh bibi. Waktu itu Bunga kelas 1 SMP. Mulai Mamang berbuat yang tidak-tidak sama Bunga kelas berapa? 2024 nih lah. 2024, berarti Bunga sudah kelas 2. Waktu Bunga kelas 2. Bunga, kita dekatkan kameranya, pemirsa sekalian. Inilah wajah Bunga, sengaja kami pakai kacamata hitam biar Bunga lebih cantik. Dan kami pakai masker ya, untuk menjaga dan melindungi Bunga. Bunga, waktu itu, waktu pertama kali ya, sebelum ini sebelum kejadian, bagaimana ceritanya Bunga itu? Peramanannya bibi itu yang di pasar. Bibi lagi di pasar. Malam tuh aku nih masak mie. Masak mie di rumah. Marah mamang nih minta mie aku nih. Mamang minta mie ya. Marah ada mulai lah gitu. Jadi nyaman aku ya lah ada sedikit. Nah
marah-marah dia lah itu lah mulai cici anak ya lah agak aneh. Nah, aku marah di pas aku masuk kamar dia nih lah itu pas aku udah terkelap dia nih marah masuk dia nih melok lah ngacak-ngacak lah itu maka itu masanya melok dan adik. Nah itu tulak kan dia naik lakai ko nanti bibi itu jeng ngeluak aku. Nah pas aku ngeluak dia ngeluak pula lakai. Bibi ada waktu itu di rumah? Nanti. Malam? Malam itu boleh tahu jam berapa malam itu? Masih gini. Bibi kemana waktu itu Bibi? Pasar, betul aja nih. Bibi ke Batu Raja. Malam itu cuman bunga dengan Mamang berdua. Jadi itu pertama kali, ya. Sebelum ini sebelum kejadian, bagaimana ceritanya bunga itu? Peramanannya bibi itu yang di pasar. Bibi lagi di pasar. Malam tuh aku nih masak mie. Masak mie di rumah. Marah mamang nih minta mie aku nih. Mamang minta mie. Ya. Marah ada mulai lah gitu jadi nyaman aku ya lah ada sedikit. Nah marah-marah dia lah itu lah mulai cici anak ya lah agak aneh. Nah aku marah di pas aku masuk kamar dia nih lah itu pas aku udah terkelap dia nih marah masuk dia nih melok lah ngacak-ngacak lah itu maka itu masanya melok dan adik. Nah itu tulak kan dia naik lakai ko nanti bibi itu jeng ngeluak aku. Nah pas aku ngeluak dia ngeluak pula lakai. Bibi ada waktu itu di rumah? Nanti. Malam? Malam itu boleh tahu jam berapa malam itu? Masih gini. Bibi kemana waktu itu Bibi? Pasar, betul aja nih. Bibi ke Batu Raja. Malam itu cuman bunga dengan Mamang berdua. Jadi itu pertama kali, ya. Nah itu pertama kali. Nah selanjutnya waktu pertama kali bunga disetubuhi kapan itu? Tahu pas bulan 3. Bulan 3. Seminggu lagi mau puasa. Di mana itu? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Waktu itu bunga lagi apa di kamar mandi? Kenceng. Lagi kencing? Masuk mamang nih. Mamang masuk? Masuk langsung? Melok-melok dia cium-cium. Melok-melok cium-cium? Sama aku panculin aja. Di kamar mandi itu? Jadi langsung mamang melepas celana? Pas itu baju. Langsung ngegawikan itu. Di kamar mandi itu? Seberapa besar kamar mandi itu? Jadi waktu itu dipaksa seperti apa? Coba bunga cerita. Tulak karena itu untuk ada dinding pala kau. Waktu pertama kali itu dijulakkan, dituk ke dinding kamar mandi, akhirnya juga langsung gawi kan. Bunga waktu itu aku udah ngerti marah. Itu kejadiannya jam berapa? Pagi jam 5:30. Pagi jam 5. Nah di rumah ada siapa itu? Ngerti. Bibi kemana? Kalangan. Oh Bibi kalangan. Jadi pas Bibi kalangan tinggal bunga berdua sama Mamang. Saat itulah bunga disetubui oleh Mamang, dipaksanya, dintuknya ke dinding. Boleh dikit. Bola cekek na ko, mangkaku udah kolako ngantau kang. Masa ya aku nak kolako masa cekek na lah untuk ada dinding. Baik, ini yang pertama kali bunga dipaksa dan disetubui oleh Mamang. Siapa nama Mamang ini? Sailudin. Siapa? Sailudin. Berapa anaknya? 2. Laki-laki perempuan? Sepasang. Oh sepasang. Sudah besar anaknya ya? Nah, jadi ini yang pertama kali. Selanjutnya seterusnya? Ada pas bulan puasa pula bibi dah ganti.
Kapan itu? Tengah bulan puasa gitu. Pertengahan bulan puasa. Aku seminggu lagi seminggu ke depan beda. Dari kejadian itu akhirnya puasa, seminggu lagi nak puasa. Nah jadi waktu itu di bulan puasa, siang, petang. Waktu itu keadaan rumah ada siapa saja, Bunga? Aku aduk mamang tuh lah. Berdua dengan mama. Nah, mana mama ngelaku ke yang kedua kali? Kita paksa aku takekna aku. Takekna. Di mana ditakeknya, Bunga? Waktu itu di kamar. Di kamar Bunga, di kamar Anak. Di kamar anaknya. Ini yang kedua kali. Jadi Bunga ditarik ke kamar anaknya, langsung Dewi kan melok-melok udah dan cium-cium. berontak tak Bunga waktu itu? Berontak lah ngantau bibi depan waktu udah ngetik nimbul tuh. Tak gati, orang datang yang bantu Bunga waktu itu. Dikunci kamar waktu itu. Kunci. Akhirnya terjadilah yang kedua kali. Oke, 2 kali. Setelah itu apa? Setelah Bunga disetubuhinya, Mamang langsung pergi atau ada ngomong? Langsung lari dah. Langsung lari? Ada ngancam, ada segala macam? Ada, dia ngomong bibi, anak sakitnya ngomong bibi. Nggak usah ngomong dengan bibi. Kalau ada ngomong dengan bibi, sakit kan. Itulah Bunga jadi ketakutan. Tapi waktu itu bibi pernah melihat? Pernah. Lagi apa waktu itu? Mamang udah meluk-meluk dan cium-cium aku. Mamang meluk, cium-cium Bunga. Itu kapan? Pas aku itu diusir di bibi. Pas diusir, berarti sudah berproses ya. Nah, berarti 1 kali di kamar mandi, 2 kali di kamar itu seterusnya? Banyak pernah di ruang tamu depan TV. Di ruang tamu depan TV. Di kamar anaknya ya depan. Di kamar anaknya di depan. Terus? Di belakang. Di belakang maksudnya di dapur. Waktu itu suasana sepi kan, tidak ada orang lain, cuman berdua. Nah, mengapa Bunga nggak cerita sama bibi? Takut kan? Takut. Nah, seterus dan selanjutnya bisa diingatkan, mungkin kalau hitung-hitungan berapa kali paman menyetubuhi Bunga? Pokoknya lebih dari 5 kali. Agak. Coba diingat-ingat dulu. Tidak ingat. Nah, oke, tidak ingat lagi. Berarti sudah sering ya, sudah berulang-ulang. Nah, Bunga merasakan kalau Bunga hamil itu sudah berapa lama? Pas aku balik ke rumah bapak. Jadi waktu Bunga dilihat oleh bibi, lagi dipeluk-peluk oleh mamang, akhirnya Bunga diusir. Bagaimana bibi ngusir? Itu. Nah lah kayaknya ngapu ngabi ini ngerusak rumah tangga ko, yang beli eke pula ngena. Uji bibi. Aju ku remat barang ko. Remat Bunga pulang. Bunga pulang ke rumah bapak. Nah, waktu itu berarti Bunga kan sudah datang bulan lagi. Pernah ngomong enggak Bunga sama mamang bahwa Bunga itu sudah datang bulan lagi? Pernah, tapi lo nggak sebet ngepisau kok. Hah? Lo nggak sebet ngepisau. Mak mana dia itu ke pisau? Oh, itu para karena lihat kok. Ini ayun karena aku gitu. Nah, waktu itu Bunga ngomong apa dengan paman bahwa Bunga sudah tidak datang bulan lagi? Ma aku nih jika anak hamil aku udah datang bulan lagi aja kok. Ai kada nih dia percaya mamang nade. Dia aja lah kai dah. Aku pas datang aku udah ngulayau dia itu ngambil ke pisau. Ngomong apa dia waktu itu? Ini itu mati aja ngene kau dia nak aju malu aku jana. Mati be kau kalau malu aku ya. Nah, jadi waktu itu bibi tahu Bunga dipeluk-peluk, akhirnya diusir oleh bibi. Bunga pulang. Nah, setelah Bunga pulang, berarti Bunga gabung lagi, campur lagi sama bapak Bunga. Nah, selanjutnya bagaimana waktu itu cerita? Nah, lama setelah sebulan aku Sebulan Bunga di rumah bapak. Ma bangko antau wa aku nade. Dipanggil Wak. Siapa nama Waknya? Aneh. Wak Ani. Wak Ani tinggal di Dusun Hujan Mas tuh. Hujan Mas.
Sementara waktu itu Bunga tinggal di Surau bersama bibi dan paman ya. Nah, waktu dipanggil bibi, ya dipanggil Wak Ani, bagaimana ceritanya? Nah, ya nah. Kan itu tanyain ngapa ngadusir bibi dia juga aku udah nokot mau dia gitu. Nah pas itu kita muka tanyain kita tak langsung lah ditang bulan dong tahu juga budi kono deh. Nah pas itu tuh uji ayo nah ayo ada praktek nah ayo mau lanjut kuliah lagi minta aja kemahnya nah sudah ya lah kayak aku nih tinggalkan aku suka ngomong tamu. Nah pas dia beli lagi dia nunjuk ke tespek tanyain aku siapa menghamilnya dia maka belum ku katakan. Waktu itu Wak nanyo siapa menghamili Bunga? Belum ku katakan. Belum dikatakan. Nah deseknya terus aku mangke katakan mamang gitu. Ngapi dia ngomong ngapi dia cerita takutan gitu. Takutan. Nah seterusnya bagaimana? Selanjutnya setelah Wak mengetahui Bunga hamil dan dihamili oleh Mamang. Langsung nelpon itu bini Mamang dia. Wak nelpon bini Mamang. Bibi. Itu. Langsung bibi datang. Datang ke dari Surau. Dari Surau ke Hujan Mas. Berarti ada pertemuan waktu itu. Bibi, Wak, Bunga, Bapak Bunga? Belum tahu. Nah, bagaimana waktu itu bibi ngomong apa bibi? Nah ngapa bibi belum kata Wak nih tadi. Nah lama juga kata Wak bahwa Bunga hamil. Nah apa yang terjadi dengan bibi waktu itu? Nah langsung itu tempas bibi nadi terkejut dia. Bibi tempas ya terkejut bahwasanya Bunga hamil oleh suaminya terus. Nah ai kade aja nah belum percaya bibi ini maka tunjukkan Wak respect nadi. Terus itu udah nangis dia marahin aku. Jadi gawinnya selama ini milu aku nggak merusak rumah tangga kau Jadi selama ini melo aku kau ini merusak rumah tangga kau bibi itu. Padahal Bunga ketakutan. Nah langsung saat itu langsung nelpon Wak. Wak mana? Wak Dinem. Wak Dinem terus? Nelpon Mamang di Merdua. Telepon gala itu enal aku nak dibawa ke itu Lampung nak diusir maksudnya. Nah terus waktu orang tua bapak mengetahui bagaimana? Malamnya Wak ngunjuk tahu Wak waktu itu Bunga di tempat Wak bukan di rumah dipanggil apa Pak? Dikasih tahu bahwa Bunga hamil. Lantas apa tindakan Bapak waktu itu? Langsung ke Polres. Oh, langsung buat laporan kepolisian ini, laporan kepolisian, bahwasanya Pak Iskandar, nomor identitas sekian Indonesia, alamat tempat tanggal lahir, Hujan Mas 76, 48 tahun, petani pekebun Islam dusun bla 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 bla, telah melaporkan dugaan tidak pidana kejahatan perlindungan anak. Jadi setelah itu, setelah pulang dari Polres, Bunga kemana? Ke tempat Wak. Tempat Wak, masih tempat Wak nih? Ide sini. Oh tempat Wak sini. Diantar Bapak? Ide Wak ngantar aku. Wak? Wak jemput? Oh yang ngantar ke Polres tadi? Wak ini tadi. Siapa nama Wak? Wak Enggal. Setelah itu dari pihak Mamang ada tak datang dekat? Ada. Ngajak damai. Datang ke sini. Ngajak damai dengan Bunga. Berapa kali datang? 3 ke 4 kali. 4 kali ya. Nah jadi gini Bunga. Sekarang Paman sudah ditangkap polisi. Mamang sudah ditangkap polisi dan tentu akan berproses hukum, dan Bunga sekarang kandungannya sudah lebih 7 bulan ya. 8. Masuk 9 dia. Oh ini masuk 9. Iya. 8 berarti kapan diperiksa terakhir kapan?
Bulan kemarin lah, Pak. Bulan kemarin diperiksa bahwa ini sudah masuk 9. Iya. Nah, dengan ditangkapnya Mamang ini, apa harapan Bunga? Dihukum seberat-beratnya. Ini kan paman. Andai kata ada perdamaian, mau enggak? Andai kata paman mau nikahi, Tidak. tidak Tidak. Itu memang dari hati. Berarti Bunga siap dalam arti kata menjadi siap sendiri dan menjadi ibu daripada perbuatan Mamang. Nah, harapan Bunga apa ke depan? Dapat keadilan, kita dihukum seberat-beratnya dia. Tidak kasihan dengan Mamang? Itu Tidak, Gitu. Ya, jadi Bunga berarti 1 bulan ke depan ini akan lahir, ya, bayi yang di rahim Bunga. Berarti Bunga siap membesarkan bayi ini dengan semua resiko. Bayi lahir, boleh dikatakan kalau dibilang tidak ada bapaknya, ya Mamang tadi bapaknya, seharusnya kan seperti itu. Jadi harapan ke depan Bunga seperti apa? Silakan. mengharap aku di baca ancur pula lo aku nganggo ngeband bisa isaro tak dia borong aku lanjut sekolah tak dia. Jadi oleh Mamang hancur harapan Bunga. Berarti sekolah dan menanggung beban ya kalau cerita malu semuanya. Itu. Jadi tidak benar apa yang diberitakan cuma 3 kali itu. Itu pernah dah. Budi ada 3 kali ya. Lebih dari 3 berulang-ulang ya. Iya. Yang seingat saja. Kalau hitung-hitungan sudah Mama 12 kali ada. 12 kali ada. Lebih. Di rumah itulah. 12 kali lebih. Jadi di kamar mandi, di apa namanya, di kamar anaknya, di depan TV, di belakang di dapur. Ada gala. Berarti tidak ada di luar rumah, tidak ada. Nanti. Waktu melakukan itu dalam tekanan. Bagaimana? Saya mau coba Bunga praktekkan, ceritakan bagaimana Mamang maksa Bunga. Takik-takiknya pun ada. Kita pernah aku ada orang yang nganeng. Nah jadi untuk kenapa aku ada nangis aku masa ide masuk lemeta. Lah kita masuk aku nangis aku ide masa baju takik di Tidak kamar. ngerti nak nolong Bunga. Masih ditariknya di kamar. Masa takiknya kunci aku Ditariknya tuh, ditarik apa? Ditarik tangan? tangan. Ditariknya tangan Bunga. Bunga berontak. Di saat Bunga berontak, diintukkan ke dinding. Takiknya gumbek kau ngentukan dinding. Itu berapa kali narik untuk ke dinding itu? Apakah setiap ingin melakukan? Nah, hampir setiap dia nak gawe kan. Jadi setiap dia ngajak, Bunga berontak. Mamang marah. Marah dia hembusna mulut pula cekek mah tu anak dinding. Nah katanya tidak bisa membalas jasa, membalas budi itu apa maksudnya? Oh ini kau itu aku ndak itu gawe kan aja nak kau ni awak ngabisi duit kau kalau nyokolah kau lemah langan duit kau boleh makan duit bekas. Ungkit nagala. Diungkitnya kalau Bunga di situ tidak bisa membalas budi. Iya sudah disekolahkan, sudah ditanggung makan. Pernah tak Bunga dikasih uang, dikasih duit oleh Mamang tuh? Pernah Berapa? 100 100.000. Berapa kali? sekali. Sekali. Bunga minta. Dia ngunjuk Waktu kapan itu? Waktu masih sekolah? masih sekolah. Dikasih Mamang duit 100.000. Hari Minggu atau memang ada itu aku ada demam duit kas gitu. Nah jadi aku nak minta bibik dang peneng dia ngurus anak nah jadi dia tago aku minta deh. Mamang nih pacar aku dang butuh duit jadi njuin nang. Ambil Kebutuhan sekolah waktu itu. Nah selain itu apa yang diberikan, pernah diberikan oleh Mamang itu? berarti lagi. Mungkin dibelikan HP, dibelikan baju. Tidak pernah.
Gitu. Mungkin janji-janji waktu bunga ini disetubui oleh mamang ada janji. Ngerti. Dagati janji. Berarti berulang-ulang kali ya. Tidak benar gitu kalau cuma 3 kali. Gitu. Baik. Pemirsa sekalian. Ini wawancara kami untuk yang kesekian kalinya. Namun apa yang disampaikan Bunga ini tetap dengan awal, berarti tidak berubah. Berarti tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang dibuat-buat. Bunga ini betul-betul menyampaikan apa adanya. Bahkan Bunga ini berharap keadilan, ada keadilan di Republik ini. Baik pemirsa sekalian, sungguh kalau kita melihat nasib Bunga ini bukan bunga-bunga yang guguh. Pertama, sudah begitu banyak bunga-bunga yang berguguran sebelum berkembang. Seharusnya kita menjaga dan melindungi, apalagi di usia sangat belia ini. Bagi Bunga berusia 13 tahun, sudah harus menanggung beban yang cukup berat ini. Kita doakan semoga Bunga kuat dan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dari peristiwa yang terjadi ini. Tetap waspada dengan keluarga, dengan anak-anak kita, generasi-generasi penerus bangsa. Terima kasih wawancara eksklusif ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari Perumahan Sriwijaya, Kaden Muhammad Wahyu, Deteksi TV mengabarkan selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama beberapa waktu lalu ada suatu peristiwa yang mana saat itu Bunga usia 13 tahun hamil 7 bulan dan yang menghamilinya adalah paman Bunga sendiri. Suami daripada bibi tersebut adalah adik orang tua Bunga. Karena kan Bunga ini merupakan anak yatim di saat kelas 4 SD meninggal oleh ibunya. Akhirnya Bunga diasuh oleh bibi di saat menginjak bangku masuk SMA. Kita ketahui 2 tahun sudah Bunga diasuh oleh bibi dan pamannya, oleh mamangnya kalau kata orang di sini, yaitu dari kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP. Namun bencana datang menerpa Bunga, di mana di saat itu mendekati bulan puasa, pasnya di bulan Maret bulan 3. Mendekati bulan puasa, seminggu lagi umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Bunga, keperawanan Bunga, kesucian Bunga direnggut oleh sang paman. Saat itu Bunga berada di kamar mandi untuk buang air kecil. Paman datang dan direngutnya keperawanan Bunga. Pemirsa sekalian, tidak hanya cukup di situ saja, berkali-kali, berulang-ulang kali. Dan juga ada kekerasan yang dilakukan oleh paman untuk memaksa Bunga untuk menyalurkan ataupun untuk melayani nafsu bejat sang paman. Bunga bercerita, di saat itu Bunga ditarik, Bunga diseret, bahkan kepala Bunga ditukang ke dinding. Dan bahkan pemirsa sekalian, di saat Bunga akan bercerita, ngasih tahu kepada sang bibi, Bunga selalu mendapat ancaman. Waktu berlalu, bulan ke bulan, sehingga Bunga hamil. Dan di saat Bunga mengatakan kepada paman, dirinya sudah tidak datang bulan lagi, paman pun mengancam dengan sebilah pisau. Pemirsa sekalian, saat ini sang paman sudah ditangkap oleh pihak Polres Oku dan saat ini menjalani proses hukum.
Namun yang menjadi polemik dari pihak keluarga, pemberitaan boleh dikatakan yang simpang siur. Ada mengatakan bunga waktu itu pertama kali disetubui oleh paman di kamar anaknya, ada juga hanya mengakui 3 kali, padahal hasil dari wawancara kami berulang-ulang kali bunga disetubui oleh sang paman. Boleh katakan sampai-sampai bunga lupa apa 6 kali, apa 12 kali. Yang jelas saat ini bunga hamil dan proses kehamilannya sudah menjalani bulan ke-9 maksud kami. Insya Allah kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan pada saatnya nanti kehamilan bunga ini di saat persalinan, di saat akan melahirkan, bunga dalam keadaan sehat dan bayi yang dilahirkan pun dalam keadaan sehat. Sungguh tragis berita pilu, namun nasi sudah menjadi bubur. Apa hendak dikata, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Nasib bunga laksana daun yang gugur sebelum waktunya. Itu saja dari kami. Ikuti wawancara eksklusif kami bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV bersama Bunga, gadis cantik yang sedang dirundung kemalangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.